Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil Amin dari SMP IT Darul Quran Parepare kelas 7 akan menyampaikan kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, tahukah kalian apa yang menjadi dasar penanggalan Islam? Ya, betul. Penanggalan Islam didasarkan oleh awal hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Begini kisahnya. Nabi Muhammad SAW ketika menyebarkan dakwahnya terus-menerus mendapat tekanan dari kafir Quraisy, mulai dari penyiksaan terhadap kaum muslim sampai ada pemboikotan. Setelah mendapat perintah hijrah, Nabi mulai memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah secara sembunyi-sembunyi menuju Yasrib atau Madinah. Kejadian itu terjadi pada tahun 622 Hijriah, pada tahun ke-13 kenabian. Sebelumnya telah ada kesepakatan Bai'ah Aqabah pertama dan Aqabah kedua dari sejumlah orang-orang Yasrib yang beriman dan siap menerima hijrah dakwah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Para musyrikin Makkah mulai gusar mendengar berita kaum muslimin Makkah yang sudah banyak meninggalkan Makkah menuju Yasrib. Mereka khawatir ajaran Nabi Muhammad akan semakin meluas dan di sana kekuatan Islam akan bertambah kuat. Pada akhirnya akan menyerang kekuatan mereka di Makkah. Para pemuka Quraisy berkumpul di Darun Nadwah untuk membahas strategi pencekalan Nabi Muhammad SAW agar gagal meninggalkan Makkah. Pada akhirnya diputuskan sebuah keputusan bulat untuk mengeksekusi Nabi Muhammad agar nantinya pembunuhan tersebut tak mendapatkan tuntutan balas dendam dari Bani Abdi Manaf, suku klan Nabi Muhammad SAW. Mereka bersepakat yang melakukan eksekusi haruslah dari para pemuda gagah berani dari koalisi berbagai suku bangsa Quraisy. Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi tempat tidurnya. Nabi meyakinkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa dengan Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali pun diperintahkan untuk mempersiapkan barang-barang amanah penduduk Makkah untuk dikembalikan pada pemiliknya. Pagi dini hari, sebelum Nabi SAW meninggalkan rumah, para pemuda Quraisy dengan pedang terhunus telah mengepung sekeliling rumah Nabi SAW dan siap membunuhnya jika keluar meninggalkan rumah. Pada saat itulah turunlah Jibril membawakannya wahyu, dan kami adakan dinding di hadapan mereka dan di belakang mereka pula dinding pula, dan kami tutup penglihatan mereka dan sekali-kali mereka tidaklah dapat melihat. Quran Surah Yasin ayat ke-9. Dengan izin Allah, sekelompok pemuda kafir musyrikin itu dibuat kantuk berat dan tertidur pulas menjelang petang. Nabi melangkah meninggalkan rumah beliau dengan tenang. Setelah terbangun, mereka segera memasuki rumah Nabi SAW. Namun tidak lagi mendapati Nabi kecuali hanya ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang sedang berbaring di kasur menggantikan posisi Nabi. Misi pemuda Quraisy tersebut membunuh Nabi Muhammad berakhir gagal total. Sejak siang hari itu, hari Senin, Nabi memulai hijrah meninggalkan kota Makkah. Langkah pertama beliau menuju ke rumah Abu Bakar bin Siddiq dengan cara menyamar. Sesampainya di sana, Abu Bakar sudah siap menunggu dengan seekor unta dan perbekalan seadanya. Abu Bakar telah menyiapkan 2 ekor unta menuju Yasrib yang akan ditempuh sekitar 480 km atau biasa dilakukan dengan kendaraan unta selama 10 hari. Di dalam rumah Abu Bakar, Nabi Muhammad mengatur strategi hijrah agar dapat mengelabui kafir Quraisy yang pasti akan melakukan pengejaran hingga ke Yasrib. Nabi memutuskan memutar haluan mengambil jalur berlainan ke arah selatan menuju Yaman, sedangkan untuk menuju ke Yasrib seharusnya ke arah utara dengan cara bersembunyi dahulu di Gua Sur beberapa hari. Di kota Mekah, kafir Quraisy yang gagal menemukan jejak Nabi Muhammad mengadakan sayembara yang diumumkan di pasar Auqas dan sekeliling Ka'bah bahwa siapa saja yang berhasil menangkap Muhammad, baik dalam keadaan hidup atau mati, dia akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta.
Tepat pada hari Senin, 16 Rabiul Awal atau bertepatan 20 September 622 Masehi, disambut sukacita oleh segenap penduduk Yasrib dengan sambutan daf atau tabungan gendang rebana disertai syair Tola al-badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina wada'an lillahi Kedatangan Rasulullah SAW di Yasrib diperbuatkan oleh penduduk kaum muslimin. Mereka berbuat menarik tali kekang unta beliau untuk mengajak Rasulullah bertempat tinggal di rumah mereka. Namun, Rasulullah meminta biarlah untanya sendiri yang menentukan di mana beliau bertempat tinggal. Unta yang ditunggangi oleh Rasulullah akhirnya berhenti di pekarangan rumah Abu Ayyub al-Ansari. Di sanalah Rasulullah memulai bertempat tinggal beberapa bulan. Sebelum akhirnya beliau membangun Masjid Nabawi dan beberapa kamar untuk beliau tinggal di atas sebuah tanah yang dibeli dari kakak beradik yatim piatu di Yasrib tersebut. Tak lama kemudian Rasulullah mengubah nama Yasrib menjadi nama baru, Madinah Al-Munawwarah, yang artinya kota baru yang bersinar. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab menjadikan peristiwa hijrah pada tahun baru 622 Hijriah atau bertepatan 20 September 622 Masehi. Inilah yang dijadikan sebagai momentum awal tahun baru Islam 1 Hijriah dan penanggalan umat Islam hingga hari ini. Demikian teman-teman kisah perjalanan dakwah Rasulullah bersama para sahabatnya yang penuh dengan perjuangan yang sangat menggetarkan demi menegakkan la ilaha illallah, sehingga Islam pun tersebar ke seluruh penjuru dunia hingga hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat tahun baru Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tola al-badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru